Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Semangat Guru seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kali ini kita masuki pelajaran pertama, asinkronus, resilience, tangguh dan teknologi. Apa itu resiliensi? Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting untuk menyepadankan kata resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Sebagai konsultan teknologi, kami melihat jelas betapa melimpah ruahnya potensi teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Namun perjalanan menjadi pembelajar untuk mencapai tingkat-tingkat manfaat teknologi tersebut cukup panjang. Dalam maraton pembelajaran ini kadang kita akan unggul, kadang ketinggalan. Disinilah perlu menjadi resilient. Gunakan setiap momen keunggulan sebagai tenaga untuk semakin melaju dan menyadari bahwa setiap momen ketinggalan adalah wajar dan kita perlu mengatur tenaga untuk mengejar. Seperti dalam maraton, mengatur tenaga atau mengelola resiliensi semakin efektif jika kita tahu masih berapa jauh atau berapa dekat kita dengan garis finish. Dalam maraton menunjuk e-learning yang baik ini, peta kita adalah kerangka SAMR. Kerangka SAMR sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri mulai dari tingkat pemula ke mahir, substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Apa kaitannya SAMR dan resiliensi dengan Bapak dan Ibu melajari teknologi? Pertanyaan paling menjebak dalam e-learning adalah aplikasi apa lagi yang harus pelajari untuk mengembangkan pembelajaran. Jika Anda terjebak di pertanyaan ini, maka Anda tersangkut terus-menerus di tingkat substitution. Pertanyaan yang tepat adalah bagaimana lagi cara saya menggunakan teknologi, hardware, dan aplikasi yang sudah saya pelajari ini untuk mengembangkan pembelajaran. Setiap tingkat lanjut augmentation, modification, dan redefinition menuntut kita untuk mengubah kegiatan dan atau tujuan pembelajaran. Mengetahui ini, kegiatan dan tujuan pembelajaran membantu Bapak dan Ibu bisa menakar dengan lebih akurat berapa besar resiliensi yang diharapkan dari Anda untuk menerobos masing-masing tingkat tersebut. Penilaian tengah. Kerjakan kuis ini. Untuk kali ini usahakan Anda dapat menjawab dengan benar. Jika Anda jawabannya masih salah, silakan simak kembali ke sesi webinar. Kuis penilaian tengah terdiri dari 7 butir pertanyaan dan harus mencapai minimal 70%. Apakah itu resiliensi? Kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran, kemampuan seseorang untuk merumuskan kegiatan e-learning, kemampuan seseorang untuk mengelola stres e-learning, kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Jawabnya adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Apa hubungan SAMR dengan resiliensi? Mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Resiliensi adalah tingkat kematangan adopsi teknologi. Resiliensi adalah R pada akronim SAMR. SAMR adalah ukuran tingkat resiliensi. Jawabnya adalah mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Apakah itu SAMR? Risiko-risiko akses teknologi oleh murid, langkah-langkah penggunaan teknologi dalam pembelajaran, tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, jenis-jenis aplikasi untuk digunakan dalam pembelajaran. Jawabnya adalah tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Lanjut. SAMR adalah singkatan dari substitution, anticipation, modification, redefinition. Substitution, augmentation, modification, redefinition. Substitution, automation, modification, redefinition. Substitution, access, modification, redefinition. Jawabnya adalah
substitution, augmentation, modification, redefinition. Pernyataan yang benar tentang adopsi teknologi adalah saya harus menguasai banyak aplikasi, saya harus menguasai semua aplikasi baru, saya harus mengkomunikasikan beberapa aplikasi, saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Jawabnya adalah saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Dengan cara apa saya dapat menjadi resilient dalam mengembangkan kompetensi learning saya? Berikan waktu untuk belajar, tidak perlu terburu-buru. Usahakan bisa belajar bersama orang lain untuk saling bertukar keterampilan dan dukungan semangat. Buat kelompok kecil, bergabung dengan komunitas, dan lain-lain. Tidak perlu tergoda dengan kecemasan bahwa harus sering belajar aplikasi baru. Semua jawaban benar. Jawabnya adalah semua jawaban benar. Apa karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat substitution? Kegiatan pembelajaran setelah adopsi teknologi masih sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sesudah adopsi teknologi baru. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Jawabnya adalah kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sesudah adopsi teknologi baru. Mari kita lihat nilainya. Betul semua, nilai 100. Mari kita lanjutkan. Ini belajar mandiri. Latihan mandiri. Dan penilaian akhir. Kuis penilaian akhir. Kuis ini terdiri dari 7 butir pertanyaan dan harus mencapai minimal 70%. Betul. Apa karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat redefinition? Kegiatan pembelajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. Ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Jawabnya adalah setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Apa karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat modification? Kegiatan belajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sesudah adopsi teknologi baru. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Jawabnya adalah ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Apa karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat augmentation? Kegiatan pembelajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Jawabnya adalah kegiatan pembelajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk sesi diskusi mandiri dan tanya jawab dengan murid. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat substitution, augmentation, modification, redefinition. Jawabnya adalah augmentation.
Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk metode ceramah. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat substitution, augmentation, modification, redefinition. Jawabnya adalah substitution. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya bisa bertemu dengan para pakar dan membawa murid saya keluar kelas melalui file trip virtual. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat substitution, augmentation, modification, redefinition. Jawabnya adalah modification. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya mengadakan festival, webinar, project, pameran, dan atau pentas virtual. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat substitution, augmentation, modification, redefinition. Jawabnya adalah redefinition. Finish, guys. Mari kita lihat hasilnya. Betul semua, nilai 100. Demikian tadi kuis untuk pembelajaran pertama asinkronus, resiliensi, tangguh, dan teknologi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.